wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Oke, biar lebih semangat lagi, saya ucapkan selamat pagi, dijawab yang keras ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat, segar. Luar biasa, terima kasih. Oke, untuk hari ini saya absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Alhamdulillah, berarti sehat semua ya? Alhamdulillah. Kalau begitu, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Ayo, silakan dipimpin berdoa. Kita berduduk siap gerak. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Sebelum kita mulai, kita membacakan Pancasila dulu ya. Ayo, salah satu maju. Yang keras ya. Semuanya berdiri, menghadap ke sini. Pancasila. Pancasila. Satu. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, Mohon duduk kembali. terima kasih. Ya, barusan kita sudah membaca Pancasila ya. Sekarang Ibu tanya, untuk pengamalan sila pertama apa kira-kira contohnya? Ada yang tahu? Angkat tangan. Siapa yang tahu? Ya, beribadah. Ada lagi? Berdoa sebelum belajar. Berarti tadi kita berdoa itu apakah termasuk pengamalan sila pertama? Ya. Oke, terima kasih. Diingat-ingat ya pengamalannya ya. Dan juga diterapkan. Sebelum saya mulai, kita minggu lalu belajar tentang apa, masih ingat? Senam irama. Di mana jika kita melakukan senam, kita kira-kira sehat apa tidak? Sehat. Kalau sehat berarti berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang materi kesehatan, yaitu HIV atau AIDS. Di mana tujuan pembelajarannya adalah siswa atau kalian bisa memahami apa dampak, bahaya, cara penularan HIV AIDS. Paham sampai di sini? Apakah kalian sudah siap kita masuk ke teori? Siap. Ini sudah baris dengan kelompoknya ya, duduk dengan kelompoknya ya? Siap. Sudah saya bagi kelompok kan kemarin ya? Siap. Kalau sudah, kalian perhatikan video yang sudah saya siapkan tentang HIV AIDS. HIV adalah virus penyebab penyakit AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. HIV adalah dari Human Immunodeficiency Virus, suatu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Saat pertama kali terinfeksi HIV, penderitanya dapat menunjukkan gejala bahwa saat virus berkembang tidak terkendali, berbagai infeksi datang bersamaan akibat daya tahan tubuh yang sangat lemah, dan infeksi HIV sudah berkembang menjadi AIDS. Jadi, AIDS sendiri adalah sekumpulan gejala berbagai infeksi, gengs. Gengs sehat perlu tahu juga tanda-tanda infeksi HIV. Yang pertama, demam berulang. Gejala ini sama dengan demam pada umumnya, yaitu suhu tubuh sekitar 38 sampai 40 derajat Celcius. Selain itu, disertai dengan gejala ringan lain seperti kelelahan,
muncul menyebabkan pada kelenjar getah bening serta sakit tenggorokan. Yang kedua, nyeri otot. Nyeri otot di sini berbeda dengan pegal-pegal akibat kelelahan setelah beraktivitas fisik. Penderita infeksi HIV akan mengalami nyeri otot dan kelelahan akibat serangan HIV tahap awal. Yang ketiga, kelelahan. Respon inflamasi yang dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh bisa mengakibatkan lelah dan lesu pada tubuh. Kelelahan tersebut dapat menjadi tanda awal maupun infeksi HIV yang sudah lanjut. Yang keempat, ruam kulit. Ciri-ciri ini memang tidak selalu ada dan kemunculannya seringkali diabaikan karena ruam yang muncul hanya sama-sama, tidak seperti penyakit campak yang terlihat jelas. Yang kelima, penurunan berat badan. Menurunnya sistem kekebalan tubuh akibat infeksi HIV bisa menyebabkan berbagai gejala infeksi yang berdampak pada penurunan berat badan. Yang keenam, keringat malam. Bagi penderita HIV, tanda keringat malam akan terjadi walaupun saat tidak sedang melakukan aktivitas fisik apapun. Yang ketujuh, sakit tenggorokan. Rasa sakit pada tenggorokan yang muncul sama seperti ketika terkena radang tenggorokan pada umumnya. Yang kedelapan, kebingungan atau sulit berkonsentrasi. Penderita HIV kerap mengalami gangguan kognitif berupa kebingungan dan kesulitan berkonsentrasi. Penderita juga mengalami gangguan memori dan perilaku mudah marah atau mudah tersinggung. Bagaimana HIV ditularkan? Yang pertama, hubungan seks. Hubungan seks yang tidak aman yaitu berganti-ganti pasangan tanpa kondom atau hubungan seksual sesama pria merupakan faktor risiko utama penularan virus HIV. Yang kedua, penggunaan jarum suntik. HIV dapat ditularkan melalui pemakaian jarum suntik yang telah terkontaminasi dengan HIV. Misalnya pada penggunaan narkoba suntik. Selain HIV, pemakaian jarum suntik secara bergantian memiliki risiko penularan virus lain seperti hepatitis. Yang ketiga, transfusi darah. Penularan HIV juga bisa disebabkan melalui transfusi darah. Tetapi, kejadian ini semakin jarang terjadi karena telah diterapkan screening darah donor yang ketat. Yang keempat, dari ibu anak ke janin. Seorang ibu yang sedang hamil yang terinfeksi virus HIV dapat menularkannya ke bayi melalui kehamilan, persalinan maupun ASI. Namun, angka kasus ini sudah sangat menurun. Karena ibu hamil dengan HIV dianjurkan mengonsumsi obat antiretroviral yang telah terbukti efektif mencegah penularan HIV. Kamu bisa mencegah tertular HIV dengan menghindari semua faktor risiko penularan. Yang pertama, gunakan kondom jika berhubungan seksual pernah. Yang kedua, hindari seks bebas. Yang ketiga, hindari penggunaan jarum suntik bergantian. Dan yang keempat, sunat pada pria hidup dengan penyandang HIV. Apakah penderita HIV harus dikucilkan? Tentu tidak. HIV tidak ditularkan melalui penggunaan alat makan bersama, air liur, keringat, sentuhan, ciuman, gigitan nyamuk atau luka toilet. Kamu tidak perlu menjauhi mereka. Berikan dukungan kepada penyandang HIV atau oda atau orang dengan HIV/AIDS sehingga mereka dapat minum obat teratur dan hidup normal layaknya orang tanpa HIV. Oke, sudah ya. Itu tadi pemaparan tentang cara penularan. Apa saja tadi? Cara penularan apa? HIV, cara penularan HIV. Saya bagi kelompok, kalian membuat video mengenai HIV. Ini ada beberapa kelompok ya. Kalian buat video, saya beri waktu 10 menit. Nanti setelah videonya selesai, kalian langsung presentasi maju ke depan dengan kelompoknya masing-masing. Ada pertanyaan? Kalau tidak, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Videonya sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, ya langsung presentasi untuk kelompok 1. Silakan, mana kelompok 1? Silakan maju ke depan.
Yang lainnya diperhatikan ya. Nanti kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silakan dicatat dan ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil video yang kami buat. Kenalkan, nama saya Esa Batang Saputra dari kelas 11 TKJ 3 N13. Perkenalkan, nama saya Kasata Dewi dari kelas 11 TKJ 3 kelas 21. Perkenalkan, nama saya Cita Durahayu dari kelas 11 TKJ 3 absen 24. Perkenalkan, nama saya Fatia Nurayati dari Perkenalkan, nama saya Francisca Pujabi Savitri dari kelas 11 TKJ 3 absen 17. Sudah? Kalau sudah silakan dimulai presentasinya. Sudah selesai? Oke, kalau sudah, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ya. Silakan ke depan. Apakah jika penderita HIV berenang bersama kita, apa dapat tertular? Tidak. Ya, silakan duduk. Ya, jadi pertanyaannya tadi, jika penderita HIV berenang bersama-sama dengan kita, apakah bisa tertular? Tidak. Nah, jawabannya tidak. Saya tanya lagi sekarang. Jika ada nyamuk menggigit penderita HIV, setelah itu menggigit kalian, tertular apa tidak? Tidak. Oh, tidak juga. Sekali lagi saya tanya, jika penderita HIV bersin dekat dengan kita, kan tidak pakai masker ya, jadi dia bersin dekat dengan kita.
Kita bisa tertular tidak? Tidak. Oh, tidak. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kasih aplaus dulu. Oke, silakan duduk. Selanjutnya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil video kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim dari kelas 11 tingkat 3 absen 26. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ragadesa absen 24. Perkenalkan, nama saya Abdullah Batamafiro, absen 5. Perkenalkan, nama saya Kristina Lorenza, absen 6. Perkenalkan, nama saya Andriana Kadirahma, absen 3. Perkenalkan, nama saya Mustafa Muhammadiyah dari absen 22. Perkenalkan, saya Siti Pamana dari absen 55. Oke, silakan dimulai presentasinya. Dampak dari penderita HIV adalah 1. Gangguan penglihatan, 2. Saluran pencernaan, 3. Paru-paru, 4. Lemah tulang sampai ke sendikan bersalah. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang materi HIV ada baik. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai ya presentasinya? Oke, kalau sudah selesai, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ya, silakan. Yang keras ya. Pertanyaan untuk kelompok 2. Tadi kelompok 2-nya memaparkan tentang dampak dalam aspek kesehatan penderita HIV. Ya. Apakah ada dampak dalam aspek lain dari penderita HIV? Ada, yaitu dampak pada aspek sosial ekonomi seperti kehilangan pekerjaan, tidak mampu beraktivitas, dan tidak diterima lingkungan. Oke, sudah paham? Oke, silakan duduk. Ada ya, aspek sosial ekonomi. Apa saja tadi? Kehilangan pekerjaan. Setelah itu? Tidak mampu beraktivitas. Berikutnya? Tidak diterima oleh lingkungan. Ya, sudah selesai. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Oke, silakan duduk. Ya, anak-anak. Kalian senang untuk pelajaran hari ini? Senang. Kalian sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan sangat baik, sangat lancar dan tepat sekali untuk mengerjakan tugas kalian. Sekarang Ibu mau bertanya. Coba kira-kira bisa apa tidak ya? Coba saya mau bertanya. Kepanjangannya HIV apa ya? Apa? Ulangi sekali lagi. Human Immunodeficiency Virus. Bagus. Yang dimaksud HIV itu apa ya? Yang dimaksud HIV itu apa? Oke, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan pada tahap akhir disebut AIDS. Pinter. Kira-kira ada yang ditanyakan dari kalian? Tidak ada? Nah, kalau begitu saya tanya lagi.
Apa tanda-tandanya orang yang terserang HIV? Demam. Lalu? Berat badan. Makanya jangan mudah marah ya. Nanti kalau mudah marah itu jangan-jangan tanda-tanda itu. Astagfirullahaladzim. Jangan ya, naudzubillah ya. Nah, makanya biar kita jauh dari hal-hal negatif seperti itu, berarti kita harus mendekati hal apa? Positif. Apa itu hal positif kira-kira yuk? Olahraga. Setelah itu makan makanannya sehat dan bergizi. Tidur teratur. Setelah itu ada lagi enggak? Ayo saya tanya. Teman atau lingkungan berpengaruh apa tidak? Berpengaruh. Makanya kalau berteman, cari teman yang biasanya dia melakukan kegiatan yang positif. Contohnya biasanya ada yang ikut PMR, ada yang ikut organisasi, ada yang ikut ekstra bola voli. Ya berteman yang anak-anak yang di dalam kegiatan positif saja. Ya, jangan nyari teman itu yang senengane nyangkruk di warung kopi. Ya, terus pulangnya larut malam, jangan ya Niko ya. Jadi cari teman yang biasanya berkegiatan positif. Apalagi contohnya yang kegiatan positif. Kalau misalkan ini ikut pengajian, itu kegiatan positif tidak? Berarti intinya harus mendekatkan ke Tuhan ya. Harus mendekatkan diri kepada Tuhan agar biar tahu, oh ini lo salah, oh ini lo benar, oh ini lo berdosa, oh ini lo tidak. Biar tahu, biar jelas ya. Kalau kita benar-benar paham, benar-benar tahu ini salah, ini benar, ini berdosa, ini boleh dilakukan, ini tidak, insya Allah nanti jalannya akan lurus ya. Karena sekali mencoba sudah hancur sudah masa depannya. Paham ya? Jangan pernah mencoba. Paham? Apalagi ini kan kalian sudah mulai beranjak dewasa. Jadi harus benar-benar tahu atau mengikuti tentang hal-hal seperti ini. Edukasi sejak dini. Ya. Gak rum harus dikandani kancane malah yang negatif-negatif malah katut. Makanya itu tadi, teman itu sangat penting. Harus memilih teman yang berkegiatan positif. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Jangan lupa untuk LKS-nya dikerjakan ya. Minggu depan dikumpulkan ya. Oke. Untuk minggu depan Ibu akan memberikan materi tentang bola besar, yaitu bola voli. Disiapkan ya. Nanti untuk videonya, video dan tujuan pembelajarannya akan saya kirimkan di grup WA seperti biasanya. Dipelajari ya, dilihat videonya, dipelajari dengan baik. Jadi pada waktu nanti kita pembelajaran minggu depan, nggak tolak-tolak, nggak ruopo-opo ya. Jadi sudah tahu, oh bola voli itu apa saja tekniknya. Ada passing bawah, passing atas, ada servis. Jadi sudah tahu karena sudah melihat video pembelajaran. Sampai di sini ada yang tanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, coba ayo tadi pimpin berdoa. Maju yuk. Di tempat duduk siap gerak. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Silakan kembali. Oke, sebelum saya akhiri, terima kasih atas partisipasinya, kegiatannya dilakukan dengan lancar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu buat kalian. Terima kasih ya.